Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kapasitor, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang berada di kelas 12 SMA. Dan di bagian pertama dari kapasitor ini, kita akan mempelajari khususnya tentang kapasitor keping sejajar. Dan seperti biasa, di akhir dari materi ini, kita akan membahas tentang latihan soal-soal yang membutuhkan analisa dan juga logika, sehingga adik-adik bisa lebih memahami tentang materi dari kapasitor keping sejajar ini. Baik adik-adik, kita mulai dulu bagian yang pertama, yaitu contoh-contoh dari kapasitor. Ingat, kapasitor ini sering juga diistilahkan dengan kondensator ya. Jadi kapasitor sama dengan kondensator, di mana kapasitor itu dia ada dua jenisnya, yaitu kapasitor yang tetap atau fix kapasitor, dan juga dia ada yang sebut namanya kapasitor yang bisa berubah atau kapasitor variabel. Nah, tentu dalam hal ini kapasitor itu jenisnya tergantung dari bahannya ya. Ada yang terbuat dari bahan keramik, maka namanya kapasitor keramik. Terbuat dari polyester, namanya kapasitor polyester. Kertas, mika, elektrolit, tentu ada yang namanya larutan elektrolit, yaitu asam, basa, garam, itu adalah salah satu contoh dari kapasitor elektrolit. Ada lagi yang namanya kapasitor tantalum ya, atau tantalum kapasitor. Dan bagaimana bentuk dari kapasitor ini, adik-adik bisa perhatikan gambar di sini ya, dimana masing-masing kapasitor itu memiliki yang namanya polaritas atau kutub ya. Nah, biasanya yang berkaki panjang itu kutub positif, dan yang berkaki pendek kutub negatif. Oke, sementara bentuk atau simbol dari kapasitor ini sama, hampir sama seperti elemen atau baterai. Hanya bedanya kalau dia kapasitor itu kakinya sama panjang. Oke adik-adik. Nah, sementara kalau dia kapasitor variabel, perhatikan di sini kapasitor variabel, atau sering juga disebut namanya varco ya, variabel kondensator. Itu dia ada ya, ada switch yang bisa kita geser, kita putar, sehingga kapasitasnya bisa berubah ya. Nah, bentuk atau simbol dari kapasitor variabel itu diberi tanda seperti ini dia ya. Jadi ada tanda panah, itu artinya dia bisa bergeser atau bisa berubah. Nah, inilah beberapa contoh dari kapasitor yang fix tetap dan kapasitor yang bisa berubah atau variabel. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya kapasitor atau kondensator itu. Jadi kapasitor itu adalah dua penghantar berdekatan yang dimaksud dan diberi muatan sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu yang disebut namanya kapasitor ya. Jadi dua penghantar yang berdekatan dan diberi muatan yang sama tapi berlawanan jenis. Artinya berlawanan jenis di sini ada yang kutub positif pada kutub negatifnya. Nah, kapasitor ini mampu menyimpan energi dan juga muatan listrik. Jadi salah satu fungsi daripada kapasitor itu dia bisa menyimpan energi dan muatan listrik. Nah, kemudian suatu kapasitor itu memiliki kapasitas. Kapasitas itu artinya daya tampung. Daya tampung untuk apa? Daya tampung untuk menyimpan energi dan juga muatan. Nah, kapasitas dari suatu kapasitor untuk menyimpan suatu muatan itu menyatakan perbandingan antara muatan ya, muatan penghantar dengan beda potensialnya. Jadi secara matematis kita dapatkan di sini bahwa kapasitas atau C itu adalah Q per V. Jadi perbandingan muatan dengan beda potensial. Nah, perhatikan di sini muatan itu satuannya kolom, kapasitas itu satuannya farad, kemudian beda potensial itu dia volt. Tapi perhatikan di sini satuan kapasitas itu biasanya
nilainya kecil. Jadi misalkan 1 milifarad. Ingat mili itu berarti 1/1000, berarti 10⁻³ farad. Bisa juga dia nilainya 1 mikrofarad. Mikro itu berarti 10⁻⁶ farad, berarti 1/1000. Ada lagi namanya 1 nanofarad dan 1 pikofarad. Jadi dia nilainya sangat kecil, ini -9 dan ini nilainya -12 farad. Nah, inilah satuan yang terkecil daripada kapasitas dari suatu kapasitor. Nah, sebagai bahan catatan di sini ya adik-adik harus perhatikan bahwa dalam hal ini nilai kapasitas dari suatu kapasitor ini tidak bergantung kepada muatan dan juga beda potensial. Artinya apa? Artinya merupakan dia sini adalah suatu perbandingan yang tetap saja. Ya, jadi Q dan V itu adalah merupakan suatu perbandingan yang tetap. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun harga muatan Q dan juga beda potensial berubah-ubah, maka harga kapasitas C itu dia selalu tetap atau konstan. Nah, itu kira-kira pengertian daripada nilai C tidak bergantung kepada Q dan V-nya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian tadi Mr. Bun udah singgung apa sebenarnya kegunaan atau manfaat daripada kapasitor. Jadi selain dia mampu menyimpan muatan dan energi listrik, kapasitor ini juga kegunaannya adalah untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan. Ya, kumparan itu sama dengan penghantar ya. Kumparan bila tiba-tiba arusnya diputus. Jadi dia, kalau adik-adik perhatikan misalkan lampu neon itu dia memiliki suatu kapasitor ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya loncatan listrik. Kemudian juga ini sering juga digunakan sebagai rangkaian untuk menghidupkan mesin mobil ya, menghidupkan mesin mobil. Sering juga digunakan untuk apa? Untuk memilih gelombang radio ya, gelombang radio. Nah, ini yang disebut namanya penangkap pesawat penerima radio atau tuning ya. Jadi sebagai tuning dia. Nah, kemudian kapasitor ini bentuknya bermacam-macam. Nah, ada yang disebut namanya bentuk kapasitor berbentuk keping sejajar. Ada yang berbentuk bola sepusat ya, ada juga yang berbentuk silinder ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, berarti dia berbentuk silinder. Nah, kalau ada perhatikan tadi, perhatikan di sini. Nah, ini dia bentuk silinder dia ya, bentuk silinder. Ada juga dia bentuk kepingan. Nah, ini dia bentuk kepingan ya. Nah, itu beberapa jenis atau bentuk daripada kapasitor. Bisa berbentuk bola, bisa berbentuk keping sejajar, bisa juga berbentuk silinder. Nah, sekarang kita perhatikan di sini kapasitor dari suatu keping sejajar. Jadi bentuk keping sejajar. Jadi salah satu itu adalah bentuk keping sejajar. Nah, kalau ada diperhatikan, kapasitor keping sejajar ini adalah suatu kapasitor yang terdiri dari dua keping. Nah, misalkan ini keping 1, ini keping 2 ya. Yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Nanti Mr. Bin jelaskan bahan dielektrik itu. Nah, kemudian kedua keping kapasitor ini dihubungkan ke suatu baterai. Jadi perhatikan di sini ini baterai ya, kutub positif dengan kutub negatif. Jadi kapasitor ini juga dihubungkan ke baterai. Jadi positif hubungkan ke muatan positif, negatif baterai ke muatan negatif daripada kepingnya. Jadi dalam hal ini kedua keping kapasitor dihubungkan ke baterai, di mana baterai itu akan memberikan muatan positif pada keping pertama dan negatif pada keping yang kedua. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam celah antar kedua kapasitor itu akan timbul yang namanya medan listrik atau E, ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan keping sejajar. Nah, dalam hal ini ada yang disebut tadi namanya kapasitas kapasitor. Nah, untuk kapasitas kapasitor dari suatu keping sejajar, nah yang pertama di sini tadi Mr. Bim bilang akan timbul medan. Ingat medan listrik
itu dia suatu besaran vektor di mana dia memiliki arah. Di mana arah daripada medan listrik keluar dari positif masuk ke kutub negatif. Jadi arahnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan masing-masing keping ini luasnya A, maka bisa kita dapatkan di sini bahwa medan listrik itu adalah tau per epsilon 0. Di mana tau ini itu menyatakan kerapatan, ya, kerapatan daripada suatu muatan, di mana kerapatan itu menyatakan apa? Menyatakan muatan yang tersimpan dibagi dengan luas penampang. Sehingga dari sini kita dapatkan satuan dari kerapatan muatan itu tentu kolom per meter kuadrat. Sehingga kalau kita substitusi dia, berarti tau itu adalah Q per A, maka medan listrik menjadi Q per epsilon 0 A. Nah, ini dia persamaannya. Kemudian kalau misalkan nanti ditanya berapa tegangan antar kedua keping. Ingat hubungan medan listrik, ya. Hubungan medan listrik dengan potensial listrik. Ingat bahwa medan listrik itu adalah potensial listrik dibagi dengan jarak. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan potensial listrik itu apa? Medan listrik dikali dengan jarak. Nah, ini dia hubungannya. Sehingga kalau kita substitusi bahwa V itu adalah E kali D, E itu tadi yang ini dia adik-adik, maka kita dapatkanlah potensial listrik itu besarnya adalah Q kali D dibagi dengan epsilon 0 dikali dengan A. Nah, sehingga dari sini kalau kita coba masukkan ke persamaannya, jadi kapasitas kapasitor untuk ruang hampa, ya, ruang hampa atau ruang vakum, maka besarnya kapasitas dari suatu kapasitor di ruang hampa atau vakum berarti Q per V itu sama dengan epsilon 0 A per D, ya, epsilon 0 A dibagi dengan D. Nah, ini dia persamaan dari kapasitas kapasitor pada suatu ruang hampa atau vakum. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan, nah ini tadi adik-adik ya, bagaimana kalau misalkan di antara ruang ini disisipkan, dibilang tadi, atau dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Jadi di antara kedua keping itu disisipkan suatu bahan dielektrik. Nah, apa itu bahan dielektrik? Bahan dielektrik itu adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara kedua plat kapasitor. Jika di antara keping positif dan negatif ini diisi oleh suatu bahan dielektrik, itu dia berupa isolator, maka kuat medannya itu akan berkurang atau menurun, sehingga apa? Kapasitasnya akan naik. Nah, jadi bahan dielektrik ini sendiri bisa terbuat dari beberapa material, ya. Jadi biasanya bahan dielektrik ini terbuat dari suatu material, misalkan kaca, keramik, kertas, ya, mika dan sebagainya. Jadi itu bahan pembuat daripada dielektrik. Nah, pertanyaan sekarang, apa manfaat atau apa kegunaan kita menggunakan bahan dielektrik ini? Jadi ada beberapa alasan kita menggunakan suatu bahan dielektrik. Yang pertama, memungkinkan untuk aplikasi tegangannya lebih tinggi, ya, artinya menaikkan tegangan. Yang kedua, memungkinkan untuk memasang plat itu menjadi lebih dekat, artinya kalau kita dekatkan dia, maka kapasitasnya akan bertambah. Perhatikan tadi di sini adik-adik, kalau D-nya makin kecil, otomatis kapasitasnya makin besar karena dia berbanding terbalik. Kemudian apalagi? Untuk memperbesar nilai kapasitas dari suatu kapasitor. Kenapa? Karena K itu lebih besar dari 1, ya. Jadi nilai konstantanya ini lebih besar dari 1. Sehingga dari sini kita dapatkan, jadi bila di dalam suatu bahan itu kita sisipkan suatu konstanta dielektrik dengan nilainya K, maka kapasitas itu akan berubah menjadi K epsilon 0 A per D. Nah, sehingga kita dapatkanlah hubungannya antara C0 dengan C, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa C itu sama dengan K dikali dengan C0. Di mana dalam hal ini epsilon itu adalah K dikali epsilon 0.
Jadi K itu menyatakan konstanta ya. Ini menyatakan konstanta dielektriknya. Konstanta dielektrik, atau sering juga disebut namanya konstanta dielektrikum ya. Jadi sering juga disebut namanya ini dielektrikum. Nah, di mana K itu tadi lebih besar dari 1. Nah, jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Maka yang dapat kita simpulkan di sini bahwa kapasitas dari suatu kapasitor itu akan dipengaruhi oleh besaran apa aja. Maka dari sini kita simpulkan kapasitas itu dipengaruhi oleh yang pertama K ya, kapasitas kapasitor dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, yang kedua dipengaruhi oleh luas penampang, dan yang ketiga dipengaruhi oleh jarak. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi kapasitas dari suatu kapasitor. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, dalam hal ini ya, kalau kamu perhatikan bentuk dari suatu kapasitor bahan dielektrik itu, dia disisipkan di antara kedua keping ini ya. Jadi dia disisipkan di antara kedua keping ini. Oke adik-adik. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, atau kamu supaya lebih paham, kita lihat contoh soal berikut ya. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini dibilang kapasitor plat sejajar memiliki luas penampang 2 meter pangkat 2. Dipisahkan oleh udara sejauh 5 mili. Berarti ini adalah D-nya ya. Yang ini tadi adalah A. Nah, bila beda potensial berarti ini adalah V-nya. Beda potensialnya 10.000 volt. Diberikan pada kapasitor tersebut, tentukanlah kapasitasnya. Yang kedua, tentukan muatan pada masing-masing plat. Jadi di sini diberitahu bahwa ya, beda potensialnya 10.000 volt, luasnya 2 meter pangkat 2, D-nya 5 mm. Ingat 5 mm ini kita rubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 meter ya, kita bagi 1000. Nah, sehingga dari sini untuk menentukan kapasitas dari keping sejajar ini, maka kita masukkan ke persamaannya C sama dengan epsilon 0A per D. Jadi dalam hal ini dia di udara. Ingat epsilon 0 itu permitivitas vakum, besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Luas penampangnya tadi 2, jaraknya 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga kita dapatkanlah kapasitasnya 3,54 kali 10 pangkat min 9. Nah, perhatikan tadi adik-adik, 10 pangkat min 9 itu tadi apa? Itu adalah nanometer. Ya, nanometer. Sehingga nanti kalau ditanya muatan, ingat muatan itu adalah Q sama dengan C kali V. Nah, V di sini adalah beda potensial. Di mana beda potensial tadi berapa? 10.000 volt. Sehingga kalau kita masukkan berarti 3,54 kali 10 pangkat min 9 dikali 10.000, maka itu kita dapatkan menjadi 3,54 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Bisa dipahami adik-adik ya, nggak begitu sulit ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Sebuah kapasitor plat sejajar dengan luas A, jarak D. Beda potensial antara kedua plat itu dibilang 100 volt. Nah, kapasitor ini diisi oleh suatu bahan dielektrik dengan konstantanya 7. Ya, nilai K-nya 7. Nah, sesudah hubungan dengan sumber itu tegangan diputus. Nah, andai kata penampangnya 100 cm pangkat 2, D-nya 1 cm dan epsilon 0-nya itu permitivitas vakumnya 9 kali 10 pangkat minus 12. Nah, yang ditanya adalah berapa kapasitas sebelum dan sesudah diisi, muatan, kuat medan sebelum diisi, dan kuat medan setelah diisi. Jadi di sini adik-adik, kita lihat dulu besaran yang diketahui. Yang pertama V0, potensial di udara itu 100 volt. Kemudian K-nya 7, luasannya 100 cm pangkat 2. Kita ubah ke meter, berarti dikali dengan 10 pangkat minus 4, maka ini menjadi 10 pangkat minus 2. Dan jaraknya 1 cm kita ubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 2 meter. Nah,
Maka yang pertama, kapasitas sebelum, berarti di udara dia, berarti C0 itu epsilon 0A per D. Maka kalau kita masukkan masing-masing besarannya, maka kita dapatkanlah besarnya itu menjadi 9 kali 10 pangkat min 12 farad. Atau kalau kita sederhanakan ini adalah 9 picofarad. Jadi pico itu pangkat min 12. Nah, sekarang ketika dia dimasukkan ke suatu bahan dielektrik, maka langsung aja C di elektrik, C di suatu bahan, itu adalah K kali C0. Sehingga kalau kita masukkan menjadi 7 kali 9, itu 63, berarti sama dengan 63 kali 10 pangkat minus 12 farad, atau 63 picofarad. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kalau ditanya berapa muatan bebasnya, tentu muatan bebas di sini muatan ketika dia masih berada di vakum. Maka Q0 itu sama dengan C0 kali V. Ya, tentu V-nya V0. Sehingga kalau kita masukkan dia, tadi C0-nya itu yang ini, V0-nya itu tadi 100, maka kita dapatkan medan muatan listrik itu menjadi 9 kali 10 pangkat min 10 kolom. Nah, kemudian kalau ditanya berapa medan listrik, ya, medan listrik ketika dia sebelum diisi berarti di udara. Nah, hubungannya itu bahwa E0 itu adalah V0 per D. Sehingga kalau kita masukkan, maka kita dapatkanlah hasilnya 10 pangkat min pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 volt per meter. Ya, tentu satuannya ini volt, ya, satuannya ini volt, kemudian satuannya ini meter. Nah, dengan cara yang sama kalau ditanya kuat medan listrik ketika diisi suatu bahan, maka hubungannya itu bahwa E ketika di suatu bahan itu adalah E0 per K. Nah, sehingga dari sini kita dapatkanlah besarnya jadi 1/7 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Nah, itu dia hubungan masing-masing besarannya. Oke adik-adik? Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah kapasitor keping sejajar, kapasitasnya dibilang 1200 mikrofarad. Nah, jika luas penampang keping dijadikan 2 kali semula. Jadi dalam hal ini 2 kali semula artinya apa? A2 sama dengan 2 kali A1. Nah, jarak antar kepingnya dibuat jadi 1,5 kali semula. Berarti D2 itu 1,5 kali D1. Atau 1,5 itu sama dengan 3/2 D1. Nah, yang ditanya apa? Tentukanlah perbandingan nilai kapasitas yang baru. Nah, karena persamaannya itu adalah bahwa C sama dengan K epsilon 0A per D tadi, maka dari sini nilai dari epsilon 0 dan juga K itu kita anggap tetap ya. Dia pasti di sini kita anggap tetap. Artinya tidak berubah. Maka dari sini kita dapatkan bahwa C itu sebanding dengan A berbanding terbalik dengan D-nya. Oke adik-adik. Sehingga dari sini kita dapatkan perbandingannya bahwa C2 banding C1 itu adalah A2 per A1. Jadi dia berbanding lurus dan berbanding terbalik. Berarti ini seper D-nya ya, seper D. Sehingga menjadi D1 per D2. Maka kalau kita masukkan masing-masing perbandingannya bahwa dalam hal ini A2 2A1, maka nanti kita dapatkan kapasitas ya, kapasitas setelah yang baru itu menjadi 1600 mikrofarad ya. Jadi ini cukup adik-adik membandingkan masing-masing besaran yang berubah. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat nomor 4. Tabel di bawah ini adalah tabel dari 5 kapasitor dengan luas masing-masing kepingnya A, jaraknya D, kemudian tetapan dielektrikumnya ya, atau tetapan di udaranya itu adalah K0. Nah, sekarang di antara 5 kapasitor berikut ini, mana kapasitasnya yang terbesar? Jadi tadi pada adik perhatikan bahwa ingat, kapasitas dari suatu kapasitor ketika berada di suatu bahan
itu adalah bahwa C K epsilon 0A per D. Jadi C di sini sebanding dengan K, sebanding dengan A, dan berbanding terbalik dengan D-nya. Nah, dengan melihat perbandingan di sini, maka kalau kita perhatikan ya, maka untuk yang A ini kita anggap di sini kapasitasnya berarti C. Artinya di sini masing-masing konstantanya 1. Kemudian yang B-nya di sini berapa, Dede? Berarti di sini 2, dia berbanding terbalik berarti dibagi setengah berarti jadi 4. Nah, dikali lagi sebanding kali 2 berarti 2 kali 2 kali 2 berarti 8C. Nah, itu yang ini Adik-adik ya. Kemudian yang ini berarti 2, ini A, ini D, berarti ini 2 kali, berarti ini menjadi 2C. Kemudian ini berbanding lurus dengan A, berarti jadi setengah. Ini berbanding terbalik berarti menjadi 1/4. Ya, 1/4 dikali 3 berarti ini menjadi 3/4C. Dan yang terakhir berarti ini setengah. Ini 1 tetap. Kemudian ini 4. Berarti 4 dikali setengah berarti di sini menjadi 2C-nya. Sehingga yang diminta adalah kapasitas yang terbesar. Berarti yang terbesar itu adalah yang 8C. Maka itu jawabannya bento ya, bisa dipahami Dede ya. Jadi kamu cukup melihat hubungannya itu dengan perbandingan di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Perhatikan di sini Dede, jarak 2 keping dari suatu kapasitor dibilang 5 mili. Berarti ini adalah D-nya. Luas penampang 2 meter persegi. Kapasitas kapasitor itu berada di udara atau di vakum. Nah, jika beda potensialnya 1 kali 10⁴, berarti ini 10.000 volt, dihubungkan kepada kapasitor. Nah, yang pertama berapa kapasitasnya, berapa muatannya, berapa kuat medannya. Kemudian dibilang apa lagi? Bila kapasitor itu diisi suatu bahan dengan permitivitas relatifnya 5, ya, dimasukkan di antara kedua keping, sekarang yang diminta berapa kuat medannya, berapa beda potensialnya, dan sekarang berapa kapasitas kapasitor setelah diisi oleh bahan. Sehingga dari sini kalau kita lihat yang pertama nilai kapasitas. Ingat adik-adik bahwa kapasitas di udara itu adalah epsilon 0A per D. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing besarannya, epsilon 0 itu 8,85 kali 10⁻12, luasnya 2. Nah, D-nya kita ubah ke meter. Ya. Jadi 5 mm ya, 5 mm berarti 5 mm sama dengan 5 kali 10⁻³ meter. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing besarannya, maka kita dapatkanlah kapasitasnya 3,54 kali 10⁻⁹ farad. Berarti ini sama aja dengan berapa Adik-adik? 3,54. Ini minus 9 berarti nanofarad. Nah, kemudian kalau ditanya berapa muatannya, langsung aja kita masukkan. Muatan itu berarti Q0 itu C0 kali V0. C0-nya itu yang ini, V0-nya tadi berapa Dede? 10⁴. Sehingga nanti kita dapatkanlah nilainya yang ini. Oke. Kemudian yang di kedua, ya, yang diminta apa lagi? Medan listriknya. Nah, tentu medan listrik itu ketika masih di udara, berarti E0 itu sama dengan V0 per D. V0-nya berapa tadi? 10.000, 10⁴. Nah, dibagi dengan D-nya 5 kali 10⁻³, maka kita dapatkan ini jadi berapa adik-adik? Menjadi 2 kali 10⁻⁶, tentu satuannya volt per meter. Nah, kemudian setelah diisi bahan, nah tentu setelah kita isi bahan, maka kita dapatkanlah nanti hubungannya, ya, hubungan antara medan listrik ketika di bahan dengan di udara. Maka setelah kita masukkan hubungannya, bahwa medan listrik dibilang berbanding terbalik dengan permitivitas relatif atau konstantanya, maka kita dapatkanlah persamaannya bahwa E per E0 epsilon 0 per E. Sehingga kalau kita masukkan nanti, ya, persamaannya itu berarti EK, ya, E di bahan itu menjadi E0 per epsilon R.
maka kita dapatkan menjadi 4 kali 10 pangkat 5 volt per meter. Oke adik-adik. Nah, dengan cara yang sama, kalau ditanya beda potensial, ingat bahwa medan listrik itu adalah potensial listrik per D. Maka kalau kita sekali silang, berarti V itu adalah E kali D. E-nya tadi berapa? Nah, yang ini dia, 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian D-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita dapatkanlah potensial listriknya itu 2 kali 10 pangkat 3 volt. Atau ini sama dengan 2000 volt. Oke adik-adik. Nah, yang terakhir, berapa nilai kapasitasnya? Nah, tentu dalam hal ini kapasitas itu langsung aja bahwa C itu sama dengan K dikali C0. Tentu dalam hal ini epsilon R itu sama aja dengan K. Nah, tadi nilainya 5. Sehingga langsung aja 5 kali C0. C0-nya tadi adalah 3,54 kali pangkat min 9. Maka kita dapatkanlah kapasitas kapasitor yang baru. Artinya ketika dia di sisi suatu bahan, itu menjadi 1,77 kali 10 pangkat minus 8. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kalau kamu kurang memahaminya atau kurang mengerti, kamu nanti bisa tulis di kolom komentar. Nanti Mr. Bin akan menjawabnya. Oke adik-adik, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Untuk materi lanjutan dari pelajaran ini, kapasitor ini, kamu lihat di video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you.